Halo bosku, selamat datang di channel Era Mobile. Jadi di sini kita bakal membahas perbedaan dari dua handphone di depan kita ini. Untuk di sebelah sini ada Vivo V25 5G, untuk di sebelah kiri ini ada Vivo V25 Pro 5G. Jadi di sini kita bakal membahas ada apa aja sih perbedaan dari dua handphone di depan kita ini. Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya. Oke bosku, untuk perbedaan untuk di kali ini untuk di dua handphone kita ini, di sini bakal ada 5 sih kesimpulan dari Era Mobile. Dari channel Era Mobile ini ada 5 mungkin perbedaan yang ada di Vivo V25 5G dan Vivo V25 Pro 5G. Oke, yang pertama itu dari segi harga dan RAM. Kalau dari segi harga dan RAM untuk di V25 Pro 5G ini dia memiliki RAM 12+8 dengan ROM 256GB 9 juta. Sedangkan untuk Vivo V25 5G ini dia memiliki RAM 8+8 dengan ROM 256 dengan harga 5.999 atau 6 juta. Jadi perbandingannya kalau untuk dari segi harga perbedaannya bisa di 3 juta ya. Yang untuk di Vivo V25 Pro ini dengan harga 9 juta, sedangkan untuk di Vivo V25 yang biasanya pun itu di harga 6 juta seperti itu bosku. Oke bosku, untuk yang keduanya dari segi desain. Mungkin dari segi desain kalau dari kelihatan pun sangat-sangat jauh berbeda ya. Kita ulas dari Vivo V25 5G dulu. Kalau untuk di Vivo V25 5G untuk di backdoor belakang dia cenderung lebih nge-shape atau ngelurus, jadi tidak ada curve atau lengkungan di sudut-sudutnya. Dan di sini dari segi bezel pun dia lebih nge-shape juga, jadi tidak ada lengkungan juga, dan dia memiliki space kamera yang cukup gede untuk di sebelah kiri sini. Dia terdapat 3 kamera ya sebelah sini, seperti itu bosku. Dan dari finishing warna pun di sini dia finishingnya lebih doff. Dan kalau dari segi desain layarnya seperti ini. Jadi ini Infinity U atau water drop lah biasanya dibilang seperti itu. Kalau dari segi ketebalannya pun kalau untuk di Vivo V25 ini dia memiliki ketebalan 7,8 mm dengan berat 186 gram seperti itu bosku. Oke, kita ulas di Vivo V25 Pro nya. Kalau untuk di Vivo V25 Pro ini desainnya mungkin sangat jauh berbeda ya, karena untuk di Vivo V25 Pro dia memiliki curve di ujungnya, di sudut backdoornya itu, jadi dia memiliki lengkungan, dan di sebelah sini memiliki space kamera yang mungkin kurang lebih hampir sama, cuman mungkin letak kameranya yang berbeda. Kalau untuk di Vivo V25 5G untuk di sebelah sini, kalau untuk di Vivo V25 Pro ada di sebelah sini. Dan untuk di bezelnya pun dia nge-curve juga, dan tentunya dia sudah sidik jari di layar. Dan untuk dari segi desain layarnya berbeda. Kalau di sini dia menggunakan Infinity O atau langsung ke LCD ya untuk letak kameranya, seperti itu untuk kamera depannya. Dan tentu juga kalau untuk dari segi layar dia memiliki lengkungan juga, jadi berbeda sama untuk Vivo V25 5G. Dia tidak memiliki lengkungan dan cenderung lebih tegas, dan dari segi bezelnya dia nge-shape, untuk di backdoor belakangnya flat banget, dan untuk di layarnya pun seperti layar komersil pada umumnya, jadi tidak ada lengkungan-lengkungannya. Jadi ini bakal kerasa banget kalau dari segi flagshipnya. Jadi wajar kalau untuk dari segi perbedaan harga bisa 3 juta seperti itu bosku. Kalau dari segi ketebalan untuk Vivo V25 Pro ini dia memiliki ketebalan 8,6 mm dengan berat 190 gram. Jadi kesimpulannya kalau dari segi ketebalan dan berat mungkin Vivo V25 Pro ini dia lebih tebal dan lebih berat dibandingkan Vivo V25 5G seperti itu. Dan yang ketiga ini dari segi baterai dan pengecasannya. Kita mulai dari Vivo V25 Pro dulu. Kalau untuk di Vivo V25 Pro ini dia memiliki kapasitas baterai 4830 mAh dengan pengecasan 66 watt fast charging, dan dia berani mengklaim kalau untuk 40% itu selama 15 menit. Jadi baterai pengecasannya cukup kencang ya, dan tentunya sudah support Type-C juga seperti itu. Sedangkan untuk di Vivo V25 ini dia memiliki kapasitas baterai 4500 mAh dengan pengecasan 44 watt fast charging, dan berani mengklaim kalau untuk 61% selama 30 menit seperti itu bosku. Jadi kalau dari segi baterai dan kapasitas pengecasannya pun mungkin kurang lebih hampir sama, karena dari baterai untuk Vivo V25 ini dia 4500, sedangkan untuk di Vivo V25 Pro ini dia 4830 dengan pengecasan 66 watt untuk di Vivo V25 Pro. Untuk di sebelah kanan ini ada 44 watt fast charging seperti itu bosku. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi layar. Kalau dari segi layar mungkin sudah kita bahas di desain ya salah satunya. Kalau untuk dari segi layar ini, untuk di Vivo V25 ini dia menggunakan Infinity U. Dari segi desainnya layar berbeda, dan tentunya penggunaan layar yang flat juga, tidak ada curve-nya seperti itu ya.
Kalau dari segi layarnya dia menggunakan 6,44 inch dengan AMOLED screen dengan refresh rate 90 Hz dengan HDR10+ dengan resolusi 1080x2400 pixel. Sedangkan untuk Vivo V25 Pro ini dia memiliki ukuran 6,56 inch dengan AMOLED screen dengan refresh rate 120 Hz dengan HDR10+ dengan keterangan 1300 nits dengan resolusi 1080x2376 pixel. Jadi perbedaannya mungkin dari segi ukuran, dari segi desain layar juga, dan tentunya kalau penggunaan screennya masih menggunakan AMOLED screen. Cuman dari segi fitur refresh rate-nya untuk di Vivo V25 Pro dia lebih tinggi yaitu 120, sedangkan ini masih 90 Hz. Seperti itu bosku. Dan yang selanjutnya yang terakhir ada dari segi prosesor. Dan dari segi prosesornya ini bisa kita bilang ya, kalau prosesor ini untuk di 5 ini ada prosesor dan kamera. Kalau dari segi prosesor dan kameranya, kalau kita bahas dari prosesor dulu, untuk di Vivo V25 ini dia menggunakan Dimensity 900 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan Android 12 dengan FunTouch 12. Dan untuk dari segi resolusi kameranya mungkin kurang lebih Vivo V25 ini dia hampir sama ya dengan kamera belakangnya antara Vivo V25 5G dan Vivo V25 Pro. Dan yang selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi kamera. Kalau dari segi kameranya ini untuk di Vivo V25 5G ini dia menggunakan 50 megapiksel wide selfie kamera. Jadi untuk kamera selfie-nya itu 50 megapiksel ya, seperti itu. Oke, kita sambung ke Vivo V25 Pro 5G ini. Kalau untuk di Vivo V25 Pro 5G ini, dia dari segi prosesornya dia menggunakan Dimensity 1300 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan Android 12 dengan FunTouch 12. Kalau untuk penggunaan kamera depan ini dia memiliki resolusi 32 megapiksel wide selfie. Jadi kalau dari segi prosesornya mungkin di Vivo V25 Pro ini dia jauh lebih tinggi. Di sini Dimensity 900, sorry. Untuk di Vivo V25 Pro ini ada di 1300 dengan fabrikasi yang sama-sama 6 nanometer dengan Android 12 dengan FunTouch 12 juga tentunya. Cuman untuk dari kamera depan tidak tahu mengapa untuk di Vivo V25 Pro ini dia lebih rendah dari segi megapikselnya. Kalau untuk di Vivo V25 Pro ini dia memiliki megapiksel 32 megapiksel, sedangkan untuk di Vivo V25 yang biasa dia memiliki resolusi yang lebih tinggi yaitu 50 megapiksel wide selfie camera. Seperti itu bosku. Oke bosku, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini untuk perbedaan antara V25 5G dan V25 Pro 5G. Apabila ada kekurangan mungkin bisa tambahkan di kolom komentar. Stay terus di channel Era Mobile. Sekian, terima kasih.